Nah, ini kebanyakan maaf orang tua ya yang mengajarkan kepada anaknya, karena ini fikih dasar ya. Penekanan kami upayakan semaksimal mungkin untuk bagaimana penyampaian kepada anak-anak. Kesalahan yang sering kita saksikan bahwa anak ini diajarkan niat sebagaimana kayak kita kecil dulu ya. Nawai usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu benar, nggak ada salahnya. Kesalahannya cara mengajarnya saja. Lafaz itu nggak ada masalah. Kalau tetangga sebelah bilang Nabi nggak mencontohkan, ada bid'ah dan sebagainya, itu ngajinya kurang dalam gitu aja ya, kitabnya kurang jeru. Wah, di dalam kajian fikih yang dasar itu, yang harus dikenalkan itu adalah apa niat itu ya, pengertiannya apa, kemudian hukumnya, kapan waktunya niat, dan harus mengerti mana bagian niat yang wajib. Para ulama membagi apabila sholat fardu, maka sholat itu ada 3, fardu, sholat sunnah, dan sholat mutlak. Kalau niatnya sholat fardu, yang wajib 3, at-ta'yin, al-qasd wa ta'yin wal fardiyah. Yang pertama bermaksudnya, qasdnya apa? Usolli, ada wajib. Yang kedua disebutkan nama sholatnya. Yang ketiga kefarduan sholatnya, usolli fardhu dhuhri. Bahasa itu yang wajib. Jadi kalau ngajarnya kepada anak-anak kecil itu dilatih yang wajib dulu. Ayo niat sholat zuhur, usolli fardhu dhuhri. Allah, itu kurang pas ajar gitu. Nah benar, ayo Allahu Akbar. Nah di dalam hati, ini harus diingatnya, kamu kerentek usolli fardhu dhuhri. Allah, nah, di tengah-tengah antara A sampai Ro, Allahu Akbar, di antaranya itu hati. Coba kamu kerentek usolli, apa kerentek itu? Yang ngomong dalam hati, usolli fardhu dhuhri. Itu yang fardu saja. Kalau kamu makmum, berarti tambahin makmum, usolli fardhu dhuhri makmuman. Ini kalau para guru, para asatid, orang tua ngajarin anak-anak kita benar, maka nggak ada orang sholat fardu kayak sholat jenazah. Ngerti sholat fardu kayak sholat jenazah? Jadi takbirnya diulang-ulang. Allah, itu sholat lebaran. Nanti sholat lebaran, takbirnya diulang-ulang. Allah. Loh, ini sholat jenazah apa sholat duhur boleh sholat asar? Apa sebab? Karena dia kena was-was, kena ragu. Ragu itu dari mana sumber asalnya? Karena ilmunya nggak pas. Ada yang kurang pas di dalam penyampaian, gitu ya. Kalau disampaikan yang fardu dulu, orang cuma pendek usolli fardhu dhuhri, masa nggak nyangkut? Mau disangkutin ke jemuran apa? Waduh, belum nyangkut. Apanya? Ya, apa yang belum nyangkut itu? Nggak ada. Orang gampang nggak usolli fardhu dhuhri. Allahu Akbar, bisa. Kadang-kadang sampai dijadikan ledekan, ya, kayak pesawat landing. Dar, jadi ledek kan akhirnya. Ya jangan ngono ta larek. Orang cuma usolli fardhu dhuhri apa? Allahu Akbar. Akhirnya jadi kayak ceritanya walimah jedub itu ya. Dulu kalau ngaji fikih itu para ustadz mesti cerita walimah jedub itu. Apa kata beliau? Ada imam itu sholat itu kayak gitu, was-was. Allah
Sebentar. Sabar. Sholat lagi. Allah, astagfirullahaladzim. Kayak khusyuk ya. Pakai istighfar lagi. Takbir tambah istighfar. Takbir istighfar apa itu? Tasbih wa tahmid. Lah salat enggak begitu, itu bukan khusyuk ada kebodohan. Awas ya. Ada jahil. Ya. Dari mana was-was masuk? Dari syaitan. Ama ente enggak ngerti ilmu seitanologi, bodoh, enggak ngerti fikih, akhirnya was-was terus. Wa ma ja'alallahu fid dini min haraj. Allah tidak menjadikan agama ini sulit, ribet, enggak. Ya. Yang ketiga, Allah, astagfirullahaladzim. Apa ini? Yang di belakangnya mikir, kan? Nah, begitu aja nggak bisa, akhirnya si Majidub ini ngimami. Allahu Akbar. Oh mantep, nggak lama. Tuh, ana bisa sekali. Ana sekali bisa gitu. Kaget makmumnya. Lo dikirain sholat beneran, cuma nyontoin doang. Ini kan gara-gara ya kebahlulan dirawat itu. Nah, jadi Masya Allah. Jangan ada lagi ya cerita majiduban ya. Jadi sholat itu gampang ya. Usolli fardhu zuhri. Itu kalau semua sholat fardu. Sholat subuh usolli fardhu subhi. Sholat isya usolli fardhu isya. Usolli fardhu maghribi. Arba'a rakaat, namanya sholat zuhur dari dulu 4. Nggak ada pergantian Nabi, nggak ada pergantian rakaat. Ya, itu sudah maklum. Nggak perlu ditambahin. Kalau mau ditambahin sunnah untuk memperkuat aja. Yang fardu dalam niat satu, kalau qasd maksudnya saya sholat usolli. Kamu ngapain berdiri? Atarayyad, ana olahraga. Kalau dia maksudnya olahraga, saya niat yoga misalnya. Kalau berdirinya dulu dia, nah ini ngapain berdiri? Saya niat sholat usolli, ada qasd. Wajib. Untuk membedakan antara kita berdiri, kamu ngapain berdiri? Nunggu bis. Ya, nanti ngapain berdiri? Usolli, saya niat sholat. Kita nyatakan dalam hati. Sholat apa? Zuhur. Ya. Fardu enggak itu? Fardu. Adapun kalau anak kita sudah kecepatan prosesornya, kecepatan loading, ngerenteknya tambah cepat, baru ditambahi yang sunnah-sunnah. Ama kalau ditambahi usolli fardhu arba'a rakaat mustaqbil, namanya sholat mustaqbilal kiblat dari dulu. Mau sholat di ujung mana aja tetap ngadep, jadi nggak perlu disebut. Ya, itu sunnah. Adaan itu sunnah, nggak perlu disebut. Nah. Lillahi ta'ala lah, emang itu sholat bukan karena Allah, terus karena siapa? Limitoha gitu, karena mertua. Ya, enggak, namanya itu sudah dari sononya begitu. Sebab fungsinya niat, sekali lagi, fungsinya niat untuk membedakan, ya. Litamyiz bainal adati wal ibadah. Fungsinya niat itu, ini yang harus diajarkan kepada anak. Kalau ente nggak pakai niat, apa niat kerentek dalam hati, apa maksud kamu? Kita aja pakai bahasa Indonesia. Diajarin pakai bahasa aniyatu qasdul fi'li muqtaran bi qasdul syai' muqtarinan bi fi'lihi. Menyengaja sesuatu diiringi dengan perbuatannya. Liar anak kecil. Iya. Ntar definisi fikih itu dikasih kepada anak yang sudah prosesornya sudah ganti. Oh, dia tamyiznya sudah kuat, loadingnya udah cepet. Itu qasdu syai' muqtaran fi'lihi. Bengong anak itu, pelengah nggak ngerti. Nah, menyengaja sesuatu diiringi dengan perbuatannya. Ngerti nggak? Apa nyengaja itu? Mau. Itu mau apa?
Nah, sampaikan maunya, kerentekin dalam hati, itu namanya niat. Ya, qasd. Nah, kita maunya apa? Maunya sholat. Maunya apa? Mau puasa. Nawaitu shauma. Gitu. Maunya apa? Nawaitul wudu'a. Nawaitu raupa. Saya niat raup apa raup. Nawaitu cuci muka. Nah, tujuan niat itu untuk membedakan antara mana yang ibadah dan mana yang adat kebiasaan dengan perbuatan-perbuatan kebiasaan yang lain. Orang mandi, apa bedanya mandi berangkat ke kantor sama mandi wajib? Sama-sama basah. Ustaz, kalau mandi wajib pakai sampo. Sopo yang ngajarin kayak gitu? Ayo, ini kan pernah tanya gitu dah. Ustaz, kalau nggak ada sampo gimana? Nah, ini karena korban kesalahan ngajar. Iya dah. Itu pernah nanya gitu nggak? Nggak punya sampo, Ustaz. Emang wajib itu syarat. Wa min syuruti ghusli ayyakuna ma'a sampo gitu. Di antara syaratnya harus dengan sampo. Siapa ngajarin kayak gitu tuh siapa? Syaratnya mandi jelas. Gitu. Niat, wajibnya mandi cuma niat dan meratakan air. Yang penting airnya rata. Sudah sah. Habis itu ada yang korban. Rata-rata itu korban kesalahan ngajar. Ya. Akhirnya apa? Kita kena korban juga. Malam-malam jam 2 ditelepon pengantin. Tat, ini gini Tat. Nah, maklum lah nih pengantin baru. Doa mandi wajib gimana? Nggak ada doanya. Astagfirullah, mandi wajib pakai doa. Lah itu mau doa di kamar mandi. Ya Allah, ya Tuhan kami. Aduh, ampun. Ini korban kesalahan ngajar itu kayak begitu. Yang penting itu niat, basah, rata semua seluruh badan, kulit dan rambutnya sah udah. Doanya apa Ustaz? Gampang, dengerin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosaku karena nggak ngerti caranya mandi. Aduh. Itu sawering gitu itu. Dapat pertanyaan nyeleneh gitu ya. Itu sebenarnya karena cara mengajar ya, metodologi. Jadi ulama yang disampaikan yang wajib-wajib dulu. Fardu-fardunya sholat. Yang pertama niat. Nah, dari dalam niat pengertiannya apa niat itu? Bermaksud karepmu apa, maunya apa. Ya. Mau haji, nawaitul hajjah. Mau umroh, nawaitul umrota. Udah selesai. Fardu apa sunnah? Kalau sunnah nggak pakai disebut. Kalau fardu disebut fardhon untuk membedakan antara umroh yang fardu dengan gitu. Paham ini paham? Awas lu ya, jangan sholat duhur kayak sholat jenazah. Jadi kalau ada yang sholatnya diulang-ulang, imamnya bawain keranda taruh di depannya. Nah, waktunya niat ketika berbarengan dengan perbuatan yang pertama. Nah, pertamanya sholat apa? Takbir. Ya, pertamanya sholat itu takbir. Nah, begitu masuk takbir, Allah. Gitu. Nah, antara hamzahnya Allah dengan roknya akbar itu harus nyelip di tengah-tengahnya, kerentek dalam hati kita. Nah, usolli fardhu dhuhri. Usolli, saya sholat duhur, saya sholat fardu duhur. Boleh dalam hati bahasa Indonesia. Yang boleh itu dalam hati. Bahasa apa aja boleh. Ya. Bisa Arab, bisa alhamdulillah. Enggak ya. Yang penting niatnya benar. Usolli fardhu dhuhri. Kalau yang diucapkan, nah itu harus bahasa Arab. Gitu ya. Yang dikerentek dalam hati, yang wilayah hati itu yang menilai Allah. Nah, kalau Allah yang menilai ya semuanya Allah tahu. Mau bahasa Inggris kayak mau bahasa Prancis, mau bahasa